Pernah kepikiran gak sih kalau uang itu jalan-jalan lintas negara, siapa sebetulnya yang berhak dapat pajaknya? Nah, hari ini kita bakal coba pecahin teka-teki global yang kelihatannya rumit banget ini, sebuah tarik ulur yang ternyata ngaruh ke banyak hal, dari kopi yang kita minum sampai gaji yang kita terima. Gini nih peta jalan kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa globalisasi bikin urusan pajak jadi pusing? Terus kita kenalan sama tokoh utama kita, Tuan John, biar kasusnya lebih kebayang. Kita bakal bedah 4 aturan yang bikin 4 negara merasa berhak atas uangnya, lihat gimana dia bisa kejebak pajak berganda, dan yang terakhir kita lihat di mana posisi Indonesia dalam permainan ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, bagian pertama, pusingnya pajak di era globalisasi. Di dunia yang makin terasa nggak ada batasnya ini, ternyata muncul masalah baru yang rumitnya bukan main. Coba deh bayangin, dunia kita sekarang kan emang gitu ya, batas antar negara tuh kayak makin tipis. Barang, modal, bahkan orang bisa pindah dengan gampangnya. Ini jelas bagus banget buat bisnis dan investasi. Dan setiap negara pasti berlomba-lomba jadi yang paling menarik buat para investor. Nah, ini dia inti masalahnya. Pas ada uang yang dihasilkan dari transaksi lintas negara, setiap negara yang terlibat itu merasa punya kedaulatan, punya hak buat mengut pajak. Jadi pertanyaan yang kelihatannya simpel, siapa yang boleh majakin? Jawabannya bisa jadi super rumit, karena ya semua mau bagiannya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung aja lihat studi kasusnya. Anggap aja ini kayak kita lagi mecahin misteri bareng-bareng, teka-teki Tuan John. Oke, kenalin, ini Tuan John. Dia ini warga negara Amerika Serikat, tapi sekarang dia tinggal dan jadi penduduk di Australia. Nah, ada perusahaan dari Indonesia, sebut saja PT ABC, yang ngasih dia kerjaan buat jasa profesional di Singapura. Buat kerjaannya itu, PT ABC bayar dia 500 juta rupiah. Satu penghasilan, tapi yang terlibat ada 4 negara. Mulai kebayangkan rumitnya? Jadi, gimana caranya kita tahu negara mana yang berhak majakin Tuan John? Nah, buat ngejawab itu kita perlu paham dulu ada 4 prinsip dasar, atau kita sebut aja aturan main yang dipakai negara-negara di seluruh dunia buat ngeklaim hak pajak mereka. Aturan main pertama, kewarganegaraan. Logikanya simpel banget. Kamu warga negara kami, jadi kamu bayar pajak ke kami. Titik. Nggak peduli kamu tinggal di mana, kerja di mana. Itulah kenapa Amerika Serikat langsung angkat tangan. Hei Tuan John warga negara kami, penghasilannya harus kena pajak di sini. Aturan main kedua, domisili alias tempat tinggal. Negara kayak Australia dan juga Indonesia pendekatannya beda. Mereka pakai konsep yang namanya worldwide income. Maksudnya, kalau kamu tinggal di sana, ya semua penghasilan kamu dari manapun di seluruh dunia bakal dipajakin di sana. Makanya, Australia juga ikut nimbrung. Tuan John kan penduduk kami, pajaknya buat kami dong. Lanjut, prinsip ketiga, prinsip sumber. Nah, kalau yang ini fokusnya adalah dari mana uang itu datang. Aturannya, negara tempat sumber penghasilan itu berada, dialah yang berhak majakin. Dalam kasus kita, karena duit 500 juta itu dibayarin sama PT ABC, perusahaan yang ada di Indonesia, ya berarti Indonesia juga punya klaim buat narik pajaknya. Dan yang terakhir, prinsip teritorial. Prinsip ini fokus ke lokasi fisik, di mana persisnya kegiatan buat dapatin uang itu dilakuin. Jadi, negara tempat kerjanya terjadi, itulah yang berhak majakin. Karena Tuan John ngasih jasa profesionalnya di Singapura, ya Singapura juga nggak mau ketinggalan. Kerjanya kan di wilayah kami, jadi kami juga berhak dong atas pajaknya. Oke, sekarang masalahnya kelihatan jelas banget ya. Ada 4 negara, masing-masing punya klaim yang sah berdasarkan aturan yang diakui secara internasional. Nah, inilah yang membawa kita ke sebuah masalah besar yang disebut jebakan pajak berganda. Ini kan jadi pertanyaan yang logis banget. Kalau Amerika, Australia, Indonesia, dan Singapura semuanya majekin penghasilan 500 juta yang sama, bisa-bisa duit Tuan John habis cuma buat bayar pajak. Jelas, sistem kayak gini nggak bakal jalan. Fenomena ini namanya pajak berganda internasional. Dan ini bukan cuma masalah buat Tuan John aja, ini tuh penghambat besar buat ekonomi global. Coba bayangin, kalau perusahaan dan orang-orang tahu bakal dipajakin berkali-kali cuma karena bisnisnya lintas negara, mereka pasti jadi mikir 2 kali kan buat ekspansi. Terus solusinya gimana dong? Untungnya, negara-negara sadar kalau ini ngerugiin semua pihak. Jadi, mereka akhirnya setuju buat kerjasama. Lahirlah sebuah alat penting yang namanya Tax Treaty, atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Ini tuh intinya kayak kontrak antara 2 negara buat sepakat. Siapa majakin apa, biar nggak ada lagi yang dipajakin double.
Sekarang kita coba tarik pembahasannya pulang ke rumah. Gimana sih posisi Indonesia di tengah sistem yang kompleks ini? Ternyata Indonesia itu sangat aktif loh di panggung global ini. Kita memang menganut prinsip domisili, artinya kita mau majakin penduduk kita atas penghasilan global mereka. Tapi kita juga ngerti aturan main internasional. Hukum kita di UU PPH pasal 32A bahkan secara khusus ngasih wewenang ke pemerintah buat bikin tax treaty. Tujuannya ada dua. Pertama, mastiin nggak ada pajak berganda yang rugiin. Dan kedua, sekaligus nutup celah buat para pengemplang pajak. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Prinsip-prinsip yang kita bahas tadi, kewarganegaraan, domisili, sumber, itu kan sebagian besar lahir dari era ekonomi yang masih serba fisik. Tapi di dunia sekarang yang serba digital, di mana data bisa melintas batas dalam hitungan detik dan kerja bisa dari mana aja, apa kerangka aturan ini masih relevan? Nah, itu dia tantangan besar yang dihadapi para pembuat kebijakan di seluruh dunia saat ini. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini.